Halo sahabat yang baik, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Guru selalu doakan ya agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau tersebut memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut ini adalah sebaran kepadatan penduduk Indonesia pada setiap provinsi berdasarkan data tahun 2010. Kalian perhatikan ya peta ini. Di sini terdapat informasi berupa simbol warna terkait kepadatan penduduk per kilometer perseginya dari masing-masing wilayah di Indonesia. Ada warna hijau tua, jumlah penduduknya kurang dari 10. Artinya, wilayah tersebut penduduknya sangat sedikit sekali ya. Kemudian, warna hijau sedang penduduknya berkisar antara 10 sampai dengan 49 orang per kilometer persegi. Lalu berikutnya warna hijau muda ini jumlah penduduknya hanya berkisar 50 sampai dengan 99 orang per kilometer persegi. Selanjutnya warna kuning ini jumlah penduduknya berkisar 100 sampai dengan 199 orang. Lalu, warna coklat muda ini jumlah penduduknya berkisar 200 sampai dengan 599 orang. Warna coklat tua ini kisaran penduduknya berjumlah 600 sampai dengan 1.299 orang. Dan yang terakhir, berwarna merah ini jumlah penduduknya pada wilayah tersebut lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Jadi artinya yang berwarna merah ini penduduknya sangat padat ya. Anak-anak, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kalian bisa lihat ya dari warnanya. Nah, ini adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa ini terdapat kota Jakarta yang ditandai dengan warna merah. Artinya, jumlah penduduk Jakarta itu sangat padat ya, anak-anak. Sekarang coba kalian cari tahu berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Kalian cari dulu. Nah, ini dia wilayah Provinsi Lampung. Warnanya coklat muda. Berarti Provinsi Lampung itu jumlah kepadatan penduduknya sekitar 200 sampai dengan 599 orang per kilometer persegi. Lalu pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, dari warnanya kalian pastinya sudah tahu ya. Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia itu adalah Pulau Papua. Nah, ini adalah Pulau Papua ya, anak-anak. Pulau Papua ini warnanya hijau tua. Pada keterangan ini, bahwa jumlah penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wah, sedikit sekali ya penduduk Pulau Papua. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, coba kalian cari tahu berdasarkan dengan warna-warna yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga kalian bisa tahu perkiraan jumlah kepadatan penduduk provinsi di tempat tinggalmu.
Anak-anak, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang, coba kalian amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya. Pertama adalah Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Berikutnya, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Batang, dan suku Minangkabau. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Pada Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Nah, berikut ini adalah Pulau Sulawesi. Yang terdapat pada Pulau Sulawesi, diantaranya suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Berikut ini adalah Pulau Papua. Pada Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Kalian tahu, ini adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara ini terdapat suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Berikut ini adalah Kepulauan Maluku. Terdapat suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Selanjutnya, Pulau Bali. Di Pulau Bali hanya terdapat suku Bali. Anak-anak, saatnya sekarang kita berlatih. Coba kalian pasangkan ya antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan cara menarik garis. Latihan ini terdapat pada buku siswa halaman 79. Coba kalian cari tahu ya berdasarkan informasi yang sudah Bu Guru berikan tadi. Kalian juga bisa bertanya kepada guru dan juga orang tua kalian di rumah. Anak-anak, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Coba kalian perhatikan ya warna-warnanya. Anak-anak, coba perhatikan persebaran agama-agama yang ada di wilayah Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam ya. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua itu beragama Kristen. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Nah, ditandai dengan warna ungu ini. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Berikut ini adalah wacana yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kita akan cari tahu ide pokok setiap paragraf pada wacana berikut ini. Sebelumnya, kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, kalian sudah membaca wacana yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kita akan tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf tadi ya. Ide pokok pada paragraf pertama adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ide pokok yang ketiga adalah program Tri Kerukunan Umat Beragama. Lalu ide pokok yang keempat, tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Selanjutnya, paragraf kelima, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Selanjutnya, paragraf keenam, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf ketujuh,
Trik kerukunan umat beragama yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Anak-anak menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun ya. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba kalian bandingkan ya nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Kalian bisa lihat pada buku kalian halaman 84. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang, bersama-sama kita bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila ya. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin ibadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan saling menghormati antar umat beragama. Lalu, di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai luhurnya, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, dan membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai luhurnya adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk buatan dalam negeri. Berikutnya, nilai luhur pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, antara lain musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan keputusan bersama secara ikhlas dan tanggung jawab. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila kelima ini antara lain memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak, itulah tadi nilai-nilai luhur yang terdapat pada setiap sila dalam Pancasila. Anak-anak, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meski demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti berikut ini ya. Yang pertama, pada lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila diantaranya memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Perilaku lainnya adalah menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Berikutnya, di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai diantaranya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan juga berbohong. Berikutnya, di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai diantaranya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Selain itu, tindakan lainnya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Itulah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh mencontohnya ya. Perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Faktor ketiga, letak geografis dan strategisnya. Lalu faktor yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Faktor yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, faktor yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi.
Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.